Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 561 Bab 570. Lolita, kata Geralt sambil tersenyum. Dia memperlakukan gadis itu seperti seorang adik perempuan. Lolita tumbuh bersama Geralt dan Seno. Dia juga agak terkait dengan keluarga Seno. Tidak seperti Geralt dan Seno, Lolita memiliki latar belakang keluarga yang cukup baik. Keluarganya memiliki sebuah toko di kota yang mengkhususkan diri dalam membuat kue dan makanan ringan. Karena itu, dia biasanya tinggal di kota, jarang pulang. Karena Geralt dan Seno masih miskin yang bahkan tidak mampu membeli pakaian bagus saat itu, Lolita jarang bermain dengan mereka berdua. Dia juga tidak banyak berbicara dengan mereka, meskipun mereka semua adalah teman sekelas dari sekolah dasar yang sama. Singkatnya, tidak ada banyak interaksi antara kedua anak laki-laki itu dan dia sama sekali. Orang bisa mengatakan bahwa itu mirip dengan hubungan Geralt dengan Queenie. Tidak seperti Queenie. Bagaimanapun, mereka mulai berinteraksi dan menjalin persahabatan di akhir sekolah menengah pertama. Di kelas 1 dan 2 mereka, Lolita kebetulan terus berbagi kelas yang sama dengan Geralt dan Seno. Meski begitu, kedua belah pihak masih jarang berinteraksi. Namun, keadaan berubah ketika mereka duduk di kelas 3. Lolita bertengkar dengan gadis lain saat itu. Dan itu adalah pertengkaran besar. Sepulang sekolah hari itu, jalan pulang Lolita dihalangi oleh beberapa bajingan dari kelas yang sama. Gadis itu telah memerintahkan mereka untuk memberi Lolita beberapa masalah untuk memberinya pelajaran. Namun, Geralt dan Seno telah melihat apa yang mereka lakukan. Dan mereka membawa Lolita menjauh dari mereka. Meskipun Geralt masih bukan siapa-siapa saat itu, Seno terkenal dengan perkelahiannya di sekolah. Ketika sekelompok bajingan melihatnya, mereka tidak berani melakukan apapun pada ketiganya. Singkatnya, mereka telah menyelamatkan Lolita dari dunia yang bermasalah hari itu. Sejak hari itu, Lolita memperlakukan Geralt dan Seno dengan baik, dan mereka menjadi teman seperti itu. Dia akan selalu diam-diam membeli rokok untuk Seno. Adapun Geralt, dia akan membawakannya kue dan kue kering. Ketika mereka mencapai usia sekolah menengah, Lolita menemukan bahwa dia telah diterima di sekolah menengah ketiga. Itu dianggap sebagai sekolah menengah terburuk di kabupaten itu. Karena tidak ada dari mereka yang memiliki ponsel ketika mereka masih di sekolah menengah. Mereka tidak dapat terus berhubungan satu sama lain. Mereka hanya akan mendapatkan kesempatan untuk berkumpul dan mengobrol selama tahun baru. Kapan kamu kembali? Kenapa kamu tidak mengirimiku pesan teks atau semacamnya? Keluh Lolita. Aku baru saja kembali selama beberapa hari. Saya telah berkeliaran di sekitar kota dan kabupaten. Sejujurnya, aku baru saja akan meminta nomor teleponmu dari Seno. Jawab Geralt sambil tersenyum. Dia juga tidak berbohong tentang itu. Lagi pula, dia berencana mengundangnya untuk merayakan ulang tahunnya juga. Ya setidaknya kamu belum melupakanku. Omong-omong, apakah Anda tidak up to date dengan pesan-pesan di obrolan grup kelas sekolah menengah pertama kami? Sebenarnya, tunggu, saya tidak berpikir Anda ada di dalamnya. Tapi bagaimanapun, hari ini ulang tahun Chess. Dia bilang dia ingin semua teman sekelas lama kita berkumpul karena kita sudah lama tidak bertemu. Karena dia akan mengadakan perayaan ulang tahun. Dia memutuskan untuk menjadikannya sebagai pertemuan kelas juga untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Bahkan guru kelas SMP dan guru bahasa Inggris kita akan hadir hari ini. Maukah kamu bergabung dengan kami? Tanya Lolita. Bapak, Weiss akan hadir juga. Bukankah dia sudah pensiun tahun ini? Tanya Geralt sambil mencoba mengingat siapa Chess. Meskipun dia kesulitan mengingat siapa teman sekelasnya, Geralt dapat dengan mudah mengingat guru kelasnya, Carson Weiss. Bahkan, ingatan gurunya sangat jelas. Weiss adalah guru yang sangat baik yang mengajarinya dialek Weston. Saat itu,
Gerald memiliki waktu yang sangat sulit di rumah dan dia bahkan tidak mampu membayar buku pelajarannya sendiri. Merweiss selalu ada untuk membantunya. Bahkan sampai membayar buku pelajaran Gerald dengan uangnya sendiri. Gerald masih bisa mengingat adegan-adegan itu dengan jelas di benaknya. Dalam 2 tahun pertamanya di universitas, Gerald akan menjalani gaya hidup hemat hanya agar dia bisa menghemat uang. Ketika dia kembali ke kampung halamannya untuk tahun baru, tidak peduli seberapa mahal itu, dia akan selalu membawa beberapa hadiah setiap kali dia mengunjungi Tuan Weiss. Namun, dalam 2 tahun terakhir, Gerald merasa sulit untuk membayar biaya kuliahnya sendiri. Dia dalam keadaan sangat miskin saat itu sehingga dia bahkan tidak bisa mengunjungi Tuan Weiss sama sekali. Saya mendengar bahwa Tuan Weiss jatuh sakit parah tahun lalu. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Tanya Gerald. Dia sudah pulih dari itu sejak lama. Bagaimana lagi dia bisa setuju untuk menghadiri perayaan ulang tahun Chess hari ini? Sebenarnya, berhentilah bertanya begitu banyak. Anda akan dapat bertanya kepadanya secara pribadi ketika Anda bertemu dengannya nanti. Dia selalu sangat memikirkanmu dan Seno. Bahkan sejak saat itu, dia pasti akan sangat senang melihat Anda hari ini. Meskipun kami telah mengatur untuk bertemu pada pukul 8. Anda dapat bertaruh bahwa Tuan Weiss pasti akan datang lebih awal dari itu hanya agar dia dapat mengobrol lebih banyak dengan kami. Senang mendengar. Namun, saya tidak berpikir saya akan dapat berpartisipasi dalam pertemuan itu, kata Gerald agak malu. Oh, apakah Anda sibuk atau apa? Oh, jangan khawatir. Ini akan menjadi suguhan Chess hari ini. Bahkan jika kita harus menyelesaikan tagihan kita sendiri, aku akan mendukungmu. Oke. Kata Lolita sambil menerima kekhawatiran Gerald. Tentu saja. Ini bukan tentang masalah moneter. Hanya saja Gerald masih harus merayakan ulang tahunnya sendiri hari ini. Bahkan jika Gerald menolak undangannya, itu tidak akan menjadi masalah bagi Lolita. Namun, karena dia sekarang tahu bahwa Tuan Weiss akan hadir juga, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa dia akan mengecewakan mantan gurunya jika dia tidak bergabung dengan pertemuan itu. Tidak. Ini bukan tentang uang, sejujurnya. Aku awalnya berencana untuk mengundangmu merayakan ulang tahunku bersamaku hari ini. Tapi karena Anda sudah menyebut Tuan Weiss, bagaimana dengan ini? Saya hanya akan menemani Anda untuk mengobrol singkat dengannya. Setelah itu, aku akan kembali ke perayaanku sendiri. Jawab Gerald. Oh, ini ulang tahunmu hari ini. Nah ini memalukan. Baiklah. Saya pikir rencana Anda terdengar bagus. Kami akan pergi ke sana, mengobrol dengan Tuan Weiss dan teman sekelas kami yang lain. Lalu kami akan pergi bersama dan merayakan ulang tahunmu. Bagaimana dengan Seno? Apa kau sudah mengundangnya? Tanya Lolita. Sudah. Tapi dia bilang dia hanya bisa datang pada siang hari. Bisnisnya masih baru. Dan dia belum punya waktu untuk mempekerjakan lebih banyak karyawan. Dia harus berurusan dengan banyak hal. Baik, dan ya. Dia sangat mengesankan sekarang. Meskipun ayahku dulu meremehkan keluarganya, dia secara pribadi membawakan beberapa hadiah untuk mereka kemarin. Jawab Lolita. Sedikit iri. Gerald hanya mengangguk tanpa menambahkan apapun. Pada saat rencana mereka selesai, sudah mendekati jam 8. Keduanya kemudian bergegas ke restoran yang ditunjuk di kota. Karena Gerald tinggal di desa utama, jalan utama di kota berada dalam jarak berjalan kaki. Sementara itu, beberapa mantan teman sekelas SMP mereka sudah berada di pintu masuk restoran. Mereka semua berkumpul bersama saat mereka mengobrol di antara mereka sendiri. Lagi pula, bukankah ini tujuan dari semua reuni kelas? Pertemuan seperti ini akan selalu sangat ramah. Isi percakapan mereka sebagian besar menganggap status quo mereka saat ini serta banyak mengenang masa lalu mereka bersama. Lihat di sana, Lolita ada di sini, kata beberapa teman sekelas sambil menunjuk ke arahnya dan Gerald. Hah, itu Gerald kan? Yah de Asterismen. Saya tidak berpikir bahwa dia akan berada di sini hari ini. Hahaha, saya tahu. Saya pikir dia sudah menghilang dari muka bumi. Tidak ada yang menyangka akan melihatnya di sini hari ini. Kau tahu, aku mendengar kabar bahwa Gerald menjalani kehidupan yang menyedihkan di universitas. Dia bahkan berjuang untuk membayar biaya kuliahnya sendiri. Teman saya yang lain memberitahu saya bahwa ketika dia sedang makan dengan temannya sendiri di Maybury City,
Dia melihat Geralt mencuci piring di dapur. Itu terlalu memalukan baginya untuk bahkan pergi ke Geralt dan menyapa. Bagaimanapun juga dia selalu miskin. Dia tidak punya pilihan selain mengambil pekerjaan apapun yang bisa dia temukan. Ketika semua orang melihat Geralt, dia langsung menjadi topik utama percakapan mereka dan mereka hanya tertawa. Di dalam grup, salah satu gadis jelas menonjol di antara teman-teman sekelasnya yang lain karena temperamennya yang luar biasa. Dia baru saja mengobrol dengan teman-temannya ketika dia mendengar nama Geralt disebut-sebut. Dia segera merasakan merinding di kulitnya saat dia tersipu dan berbalik untuk melihat Geralt yang masih berjalan. Hehe, kamu dulu pacaran sama Geralt, kan Seri? Jangan coba-coba menyangkal bahwa kalian berdua pernah berkencan, kata salah satu gadis sambil menutup mulutnya dengan tangan, berusaha untuk tidak tertawa. Jangan bicara omong kosong, kapan kita pernah menjalin hubungan? Jawab Seri saat pipinya menjadi semerah tomat. Kalian berdua pasti menjalin hubungan pada satu titik. Saya masih ingat Anda bertukar surat dengannya. Dulu kamu sangat dekat dengan Geralt. Menambahkan gadis yang sama dari sebelumnya. Itu tidak benar, jawab Seri dengan nada lebih lembut. Seri, apa kamu tidak ingat kenapa Seno memukuli seseorang? Hehe, pokoknya. Mari kita lupakan itu. Mari kita bicara tentang hal lain. Menyadari bahwa dia hampir menginjak ranjau darat. Gadis itu dengan cepat mencoba mengubah topik pembicaraan sambil menjulurkan lidahnya dengan agak canggung. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih melihat pria yang mencoba mengalahkan Geralt saat itu? Tanya gadis lain. Kami sudah lama berhenti bertemu. Jawab Seri sambil tersipu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat Geralt lagi. Dia belum bertemu dengannya selama 6 tahun terakhir. Ketika Geralt akhirnya cukup dekat, dia mulai menyapa teman-teman sekelas yang datang untuk menyapanya. Dia juga melihat Seri. Dan Geralt tidak bisa tidak merasa sedikit malu juga. Bagaimanapun, keduanya pernah berkencan sebelumnya di masa lalu. Meskipun secara teknis mereka belum benar-benar berkencan, hubungan yang mereka bagikan saat itu cukup mirip dengan berkencan. Singkatnya, itu adalah hubungan yang cukup ambigu. Seri juga menjadi alasan mengapa Yel, si pengganggu sekolah, sejak awal menatap Geralt. Semua orang tahu apa yang terjadi selanjutnya. Pada akhirnya, Seri berkumpul dengan Yel. Geralt sebelumnya bertanya-tanya apakah dia akan berada di sini di pertemuan itu juga. Akan sangat canggung dan memalukan untuk bertemu dengannya hari ini. Lagi pula, dia membencinya. Dia sangat membencinya. Meskipun Seno dan Geralt telah melakukan segalanya karena dia masih memutuskan untuk bersama saingan mereka. Seno kehilangan kesempatan untuk melanjutkan studi. Dan itu semua karena dia. Bagaimana tidak canggung bagi Geralt? Dia bahkan tidak yakin sikap seperti apa yang harus dia tunjukkan padanya saat ini. Meskipun mereka sudah cukup dekat satu sama lain sebelum kejadian itu, keduanya benar-benar berhenti berbicara satu sama lain setelah itu terjadi. Haruskah Geralt berusaha membalas dendam padanya? Setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa itu adalah pilihannya sendiri untuk bersamanya pada akhirnya. Itu tidak ada hubungannya dengan Geralt. Jika dia benar-benar ingin menyelesaikan skor, dia harus mencari Yel. Mengambil keputusan. Dia memutuskan untuk mengabaikannya. Hehe, dia sangat kejam. Geralt bahkan tidak repot-repot untuk datang dan menyapa Anda sama sekali. Ngomong-ngomong, Seri, bukankah Geralt tampaknya memiliki temperamen yang cukup bagus sekarang? Terlebih lagi, dia berpakaian sangat bagus sekarang. Dia sebenarnya cukup tampan, kata salah satu gadis sambil tertawa. Seri mendapati dirinya memperbaiki rambutnya sendiri. Mau tak mau dia merasa sedikit tidak nyaman ketika mendengar orang lain memuji Geralt. Rasanya seolah-olah seseorang baru saja mendaratkan tamparan mental ke wajahnya. Lagi pula, dialah yang telah mencampakkannya. Jika dia benar-benar menjalani kehidupan yang lebih baik sekarang, tentu saja dia akan merasa tidak nyaman. Ya, dia sangat tampan. Jawab Seri santai. Hei, guru kelas kita dan Nona Yahan ada di sini. Teriak sebuah suara. Pada saat itu, sebuah mobil berhenti di pintu masuk restoran. Saat pintu belakang terbuka, seorang lelaki tua berusia 60-an melangkah keluar. Itu Merweis dalam daging. Yang mengemudi adalah seorang wanita muda yang kelihatannya berusia sekitar 27 tahun. Dia sama-sama dewasa, seksi, dan cantik.
memiliki temperamen yang sangat baik. Wanita yang dimaksud adalah Kristen Yang, guru bahasa Inggris lama mereka dari kelas 3. Kembali ketika dia mengajar mereka. Dia baru saja lulus dari universitas pada usia 22. Dia adalah guru pengganti untuk kelas Geral. Karena kecantikan dan masa mudanya, dia mudah bergaul dengan murid-muridnya. Namun, Geral hanya memberikan pandangan sederhana ke arahnya. Dia tidak punya niat untuk menyapanya. Ketika dia melihat Tuan Weiss, dia segera berlari untuk membantunya keluar dari mobil. Geral, itu kamu. Mengapa Anda tidak datang mengunjungi saya dalam 2 tahun terakhir? Ketika Marweiss melihat Geral, wajahnya yang keriput langsung dipenuhi kegembiraan. Saat dia berbicara, dia memegang tangan Geral dengan penuh semangat. Tuan Weiss telah merawat Geral dan Seno dengan sangat baik di masa lalu. Dan Geral tidak pernah melupakan semua kebaikan yang telah dia terima. Geral kemudian dengan cepat menjelaskan mengapa dia tidak berkunjung. Puff, kenapa kamu di sini? Geral, hanya melihatmu. Apa yang Anda bahkan bekerja seperti sekarang? Kenapa kau berpakaian begitu sok? Kata Kirsten sambil melirik Geral. Dia memiliki ekspresi satir di wajahnya. Seno pernah berkonflik dengan Kristen di masa lalu. Sejak hari itu, dia membenci dia dan Geral. Meskipun Geral tidak terlibat langsung dengannya, teman musuhnya juga musuhnya. Itu adalah kesalahannya sendiri karena berteman baik dengan Seno. Saat itu, dia secara konsisten akan mempersulit Seno dan Geral yang hanya orang miskin di kelasnya. Beraninya mereka melawannya. Ini juga alasan mengapa Geral tidak berencana untuk menyambutnya lebih awal. Setelah mendengar ucapannya, dia hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Weiss memecah kesunyian dengan berkata, Geral, kamu sudah dewasa sekarang jadi kamu bisa minum alkohol. Mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini? Temani aku dan mari kita minum. Bapak, Weiss, tunggu. Tepat ketika Geral hendak mengatakan sesuatu, dia segera dipotong oleh orang lain yang berbicara dengan keras. Itu adalah Chess. Wow, begitu banyak teman sekelas kita ada di sini hari ini. Anda semua benar-benar memberi saya banyak wajah untuk hadir. Saya sudah membuat semua pengaturan yang diperlukan hari ini jadi mengapa tidak masuk dulu sebelum melanjutkan obrolan. Saat dia mengamati kerumunan, dia melihat Tuan Weiss dan Kristen. Dengan senyum di wajahnya, dia berjalan ke arah mereka berdua sebelum berkata, Tuan Weiss, Nona Yahan, selamat datang. Ayo masuk dan duduk dulu. Anda di sini juga Geral. Baiklah kalau begitu, ayo masuk bersama. Chess sedikit terkejut melihat Geral jadi dia hanya menyapanya dengan santai. Hei Seri, datang ke sini. Tidak bisakah kamu melihat bahwa guru kelas kita sudah ada di sini? Seru Chess ketika dia melihatnya. Begitu dia berdiri di sampingnya, Chess segera mengaitkan jarinya dengan jarinya. Sebagian besar teman sekelas mereka terkejut ketika mereka melihat ini. Dan ini termasuk Geral. Seri rupanya menjalin hubungan dengan Chess. Geral segera tahu bahwa itu hanya akan menjadi lebih canggung semakin lama dia tinggal di pertemuan itu. Namun, dia tidak bisa pergi begitu saja sekarang karena Tuan Weiss masih memegang tangannya. Kalau begitu, saya bisa memberitahu Tuan Weiss tentang itu, pikir Geral pada dirinya sendiri. Setelah semua orang memasuki ruangan, teman sekelas terus mengobrol di antara mereka sendiri. Topik umum yang dibagikan oleh sebagian besar percakapan adalah mengenai situasi teman sekelas saat ini. Chess secara alami tampaknya menjadi orang yang melakukan yang terbaik. Bagaimanapun, dia sudah mulai bekerja bahkan sebelum dia menyelesaikan sekolah menengah. Dia telah belajar tentang seluk-beluk truk besar dari pamannya. Chess telah menggunakan kekayaan keluarganya untuk membeli sendiri 2 truk besar. Sekarang, dia memulai perusahaan logistik skala kecilnya sendiri. Dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lain di county, dia pasti melakukannya dengan sangat baik. Tidak heran mengapa Seri memilih untuk bersama Chess. Sungguh suatu berkah bagi Seri untuk bisa bersama dengan Chess sekarang. Dia pasti menikmati kehidupan seorang bos wanita sekarang. Hahaha, saya tahu, dia sangat cantik. Kurasa itu sebabnya dia sangat beruntung. Beberapa teman sekelas membicarakannya dengan iri. Ngomong-ngomong, Geral, apa yang kamu lakukan sekarang? Tanya Chess tiba-tiba. Meskipun Chess dan Geral tidak memiliki banyak interaksi penting di SMP, Chess sangat menyadari masa lalu Geral dengan Seri.
Wajar jika seorang pacar mengungkapkan kebencian terhadap mantan pacarnya. Dan itulah yang dirasakan Chess saat itu. Terlebih lagi, Geralt berpakaian lebih baik darinya. Melihat betapa bagusnya pakaian Geralt membuat Chess mengajukan pertanyaan tentatifnya. Marwais juga melihat Geralt. Aku hanya melakukan bisnisku sendiri. Jawab Geralt. Hahaha, ya Tuhan. Geralt benar-benar memulai bisnisnya sendiri. Pada saat itu, beberapa teman sekelas perempuan langsung tertawa terbahak-bahak. Bisnis apa yang kamu jalankan? Apakah Anda menjual kaos kaki di pasar malam? Hahaha, benarkah sekarang? Apakah Anda baru memulai bisnis karena semua orang melakukan hal yang sama? Geralt, bukan seperti kami mencoba menjatuhkanmu. Tapi kamu harus lebih sadar diri. Bukankah lebih mudah bagi orang sepertimu untuk mencari pekerjaan di suatu tempat? Kristen adalah orang yang menanyakan pertanyaan itu. Dia kemudian mencibir sebelum menambahkan. Aku tidak mencoba mengambil tulang denganmu atau Seno. Tetapi meskipun kalian berdua memiliki nilai yang sangat bagus, kalian berdua berada di bawah masyarakat. Apa kamu tahu kenapa? Itu karena kalian berdua tidak memiliki koneksi. Anda bahkan tidak memiliki latar belakang keluarga yang layak. Saya mendengar bahwa Seno sedang memperbaiki mobil untuk orang-orang sekarang, kan? Masa depan apa yang ada dalam melakukan hal seperti itu? Dia mengakhiri kalimatnya sambil tersenyum menghina. Itu tidak benar, Nona Yahan. Sebaliknya, Seno melakukannya dengan sangat baik sekarang. Dia membuka perusahaan dagang mobilnya yang besar. Atau setidaknya itulah yang saya dengar. Ya, aku mendengar hal yang sama. Dia sangat beruntung karena Dream Investment Group memutuskan untuk berinvestasi di perusahaannya. Ketika Kristen mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Terus, tidak akan lama sebelum orang-orang itu memutuskan untuk menarik modal dan investasi mereka. Ketika saatnya tiba, Seno hanya perlu kembali memperbaiki mobil. Baiklah. Baiklah. Itu sudah cukup. Omong-omong, Chess, bukankah kamu memberi tahu Seno tentang pertemuan hari ini? Tanya Marwais cepat untuk mengubah topik pembicaraan. Merasakan kecanggungan di atmosfer. Oh, tidak. Saya tidak benar-benar berhubungan dengannya. Jawab Chess sambil meletakkan cangkir tehnya sebelum mencibir. Aku benar-benar menghubunginya, juga. Sementara aku mendapatkan semua perhatianmu sekarang. Chess, Anda sebenarnya bukan satu-satunya yang merayakan ulang tahun Anda hari ini. Anda berbagi ulang tahun yang sama dengan teman sekelas kami yang lain. Kata salah satu gadis tiba-tiba. Oh, teman sekelas yang lain juga merayakan ulang tahun mereka hari ini. Tanya Chess sambil tersenyum dengan alis yang sedikit terangkat. Betul sekali. Hari ini adalah hari ulang tahun Kirk juga. Kembali ke Seno. Ketika saya memberitahu dia tentang perayaan itu, Seno memberitahu saya bahwa dia tidak bebas untuk hadir hari ini. Kirk adalah teman sekelas SMP mereka yang lain. Meskipun dia adalah orang yang cukup jujur dan lugas, dari segi akademis, dia selalu berada di peringkat terbawah di kelas. Keluarganya memiliki pabrik semen dan karena dia menyadari bahwa dia tidak cocok untuk belajar, dia segera mulai bekerja untuk keluarganya setelah lulus dari sekolah menengah pertama. Semua orang sekarang menatap Kirk. Yah, sial, mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa ini adalah hari ulang tahunmu hari ini juga, Kirk? Nah ini memalukan. Hahaha, kata Chess. Jadi ini hari ulang tahunmu hari ini juga. Semuanya. Mari tambahkan Kirk di WeChat sehingga kita masing-masing dapat memberinya amplop merah untuk ulang tahunnya. Mendengar saran dari salah satu teman sekelas mereka, kerumunan bersorak setuju. Tuan Weiss hanya tersenyum sebelum berkata, mengapa kalian tidak lagi memberikan hadiah sebagai hadiah ulang tahun? Ketika saya seusia Anda, saya harus mempersiapkan hadiah saya sendiri untuk diberikan kepada orang lain. Sekarang kita memiliki WeChat. Segalanya menjadi jauh lebih nyaman. Mereka benar-benar punya. Tuan Weiss, kami hanya dapat mengirim amplop merah untuk menyelesaikan semuanya. Dari ulang tahun, hingga perayaan pernikahan. Jawab gadis-gadis itu sambil tertawa. Aku sudah menambahkanmu di WeChat, Kirk. Ingatlah untuk menerima amplop merah. Baiklah, baiklah. Terima kasih banyak. Semuanya. Aku benar-benar tidak menyangka ulang tahunku berada di hari yang sama dengan Chess. Melihat betapa baiknya dia diperlakukan oleh semua teman sekelasnya, Kirk merasa sangat tersanjung.
Dia terus berterima kasih kepada mereka berulang kali. Kebetulan sekali, sementara Kirk dan Chase memiliki tanggal lahir yang sama, orang lain juga melakukannya. Apakah kalian semua sudah lupa siapa lagi yang biasa merayakan ulang tahunnya di hari yang sama dengan Chase di SMP? Kata Lolita buru-buru ketika dia melihat semua orang mengirim uang ke Kirk untuk ulang tahunnya. Siapa? Tidak ada yang benar-benar terlintas dalam pikiran. Beberapa teman sekelas tampak sangat bingung. Jika Anda benar-benar tidak bisa menebak, itu Geralt. Ulang tahunnya juga hari ini. Dia selalu merayakan ulang tahunnya di hari yang sama dengan Chase. 3 dari teman sekelas kita merayakan ulang tahun mereka hari ini, kata Lolita. Oh, jadi itu Geralt. Teman-teman sekelasnya kemudian mengangguk untuk mengakui bahwa mereka sekarang tahu. Namun, tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi. Ngomong-ngomong, Chase, aku dengar akan ada beberapa kegiatan di Fuente nanti sore. Ayo pergi ke sana dan bersenang-senanglah. Ayahku bilang di sana sangat ramai, kata salah satu gadis dengan riang untuk memecah kesunyian. Ya, itu juga yang aku dengar. Mengapa kita tidak pergi ke sana untuk bersenang-senang nanti? Semua orang di sana tampaknya setuju dengan saran itu. Aku baik-baik saja dengan itu. Berapa banyak mobil yang kita miliki di sini? Oh, dan Nona Yahan, Anda harus ikut dengan kami nanti sore juga. Sekarang mari kita lihat apakah kita memiliki cukup ruang untuk mengangkut semua orang untuk menghemat ongkos taksi. Saran Chase. Setelah dia mengatakan itu, penghitungan karyawan dilakukan dan hanya ada cukup mobil untuk menampung semua orang. Namun, setelah melakukan penghitungan kedua, mereka menemukan bahwa satu orang tambahan tidak akan dapat bergabung dengan carpool. Yah, ini canggung. Ada satu orang yang tersisa dan itu benar-benar tidak layak menyewa taksi hanya untuk satu orang, kata salah satu gadis itu. Salah satu dari mereka terbatuk sebelum berkata jika itu masalahnya, maka Geralt tidak boleh bergabung dengan kami. Lagi pula dia punya urusan yang harus diselesaikan. Jadi jika dia ikut, kita hanya akan menghentikannya melakukan pekerjaannya. Dia kemudian tertawa. Betul sekali. Saya pikir Geralt juga tidak boleh ikut. Hahaha. Lagi pula aku tidak akan pergi. Kalian semua pergi bersenang-senang. Tuan Weiss. Satu-satunya alasan mengapa saya datang ke sini hari ini adalah untuk bertemu dengan Anda. Saya awalnya berencana untuk mengundang Anda ke pesta ulang tahun saya sendiri hari ini. Tetapi tampaknya ide itu akan merepotkan sekarang. Aku akan datang menemuimu dalam 2 hari ke depan. Saya akan mengambil cuti dulu untuk mengurus beberapa hal, kata Geralt sambil menjelaskan rencananya kepada Tuan Weiss. Tidak apa-apa kalau begitu, Geralt. Pergi sekarang jika kamu sibuk, kata Merweiss yang tahu bahwa semua orang mengejek dan mengolok-olok Geralt. Dia sadar bahwa itu hanya akan terus menjadi lebih sulit bagi Geralt semakin lama dia tinggal di sini. Setelah itu, Geralt menatap Lolita dan dia mengangguk sebelum mengucapkan selamat tinggal pada Weiss juga. Apa? Mereka benar-benar pergi. Apakah mereka benar-benar datang ke sini untuk mengunjungi Tuan Weiss? Apa beban omong kosong? Bagaimana dengan kita? Bukankah kita ada? Seru beberapa gadis. Tampak kesal. Baik, apakah Anda menyimpan dendam terhadap kami hanya karena kami tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda? Geralt, aku akan jujur. Bukannya saya tidak ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda melalui line. Tetapi saya benar-benar tidak ingin nomor Anda ada di ponsel saya. Hahaha, panggang. Segera setelah itu, semua orang mulai tertawa. Menertawakannya tampaknya menjadi bentuk hiburan favorit mereka. Geralt hanya diam. Dia tahu bahwa tidak akan sulit untuk membuat mereka memakan kata-kata mereka sendiri. Namun, dia memutuskan untuk menjadi orang yang lebih besar dan pergi begitu saja dengan Lolita. Memiliki reaksi besar terhadap ejekan teman-teman sekelasnya akan sangat kecil baginya. Seri di sisi lain, menggelengkan kepalanya saat dia melihat mereka pergi. Sepanjang pertemuan, dia telah mengawasi Geralt sepanjang waktu. Dia merasa bahwa Geralt tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Chase dan dia senang bahwa dia tidak berakhir bersamanya. Yah, itu menyebalkan. Apakah Anda mendengar apa yang mereka katakan? Bahkan Nona Yahan masih mencintaimu. Jika aku tidak sedekat ini dengan mereka, aku akan memulai pertarungan untukmu. Dengus Lolita, jangan buang energimu untuk mereka, kata Geralt sambil terus menarik tangan Lolita.
Sekitar 20 menit kemudian, keduanya sampai di kampung halaman mereka. Jadi Geralt, apakah kamu merayakan ulang tahunmu di rumah? Apakah Anda ingin saya memasak untuk Anda? Asal tahu saja, aku cukup pandai membuat mie, kata Lolita. Dia tampaknya khawatir bahwa harga diri Geralt sekarang berantakan. Dia mengambil kesalahan secara pribadi karena dialah yang mengundangnya ke pertemuan itu. Dia kemudian melanjutkan, mari kita lupakan mereka. Sebenarnya, karena Seno baik-baik saja sekarang, kita bisa bekerja di bawahnya dan tetap bersama. Sama seperti di masa lalu. Sama seperti masa lalu memang, jawab Geralt sambil tersenyum. Namun, saya tidak akan merayakan ulang tahun saya di rumah. Kami akan merayakannya di Fuenti sebagai gantinya. Saya memesan tempat di Sunny Springs. Hah, musim semi yang cerah. Lucu sekali. Geralt, seseorang sudah memesan seluruh tempat. Dan maksud saya bukan hanya hotel saja, kata Lolita dengan sedikit panik hanya dengan memikirkannya. Bagaimana Anda bisa membuat reservasi di sana? Sejujurnya, Geralt juga tidak mengerti mengapa Zack memesan seluruh tempat itu. Dari apa yang Geralt harapkan, tidak akan ada lebih dari 30 orang yang menghadiri perayaan ulang tahunnya. Namun, Zack bisa saja menambahkan beberapa rencananya sendiri. Jadi Geralt tidak menanyainya tentang hal itu. Geralt kemudian tersenyum lembut sebelum menjawab. Kamu akan mengerti nanti. Sekarang ayo pergi. Ini sudah jam 8. Kita harus bergegas karena ada orang lain yang harus kujemput. Tunggu. Kamu serius? Tapi bagaimana kita akan sampai di sana? Fuenti cukup jauh dari sini. Tanya Lolita sambil memiringkan kepalanya. Geralt bertingkah cukup aneh dan ini membuat Lolita semakin bingung. Dengan mobil, perjalanan kami ada di gang di sana. Aku akan mengusirnya dan kemudian kita bisa pergi mengambil Winters. Kata Geralt sambil menggoyangkan kunci mobilnya di hadapannya untuk melihat. Ketika mereka tiba di gang, Lolita sangat terkejut saat melihat tunggangan mereka. Audi A6, apakah ini mobilmu? Geralt, tanya Lolita. Membeku di tempat. Enggak, itu mobil perusahaan. Anda akan dapat melihat milik saya di hotel ketika kita sampai di sana. Jawab Geralt sambil tersenyum. Dia kemudian berbalik untuk melihat gadis yang terkejut dan membeku sebelum berkata, ayo sekarang. Masuklah sementara saya menelepon Tuan Winters. Setelah menjemput semua orang, ada 4 orang di dalam mobil saat mereka menuju Fuenti. Butuh sekitar 20 menit bagi mereka untuk tiba di Sunny Springs. Geralt benar-benar tidak menyangka akan melihat kerumunan sebesar itu. Mobil-mobil mewah terus masuk, satu demi satu. Dan beberapa pedagang asongan telah berkumpul di pintu masuk Sunny Springs. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan utama mereka untuk mendapat untung dari kerumunan yang terus bertambah. Alih-alih perayaan ulang tahun, itu tampak seperti seluruh festival. Betapa hidup. Geralt berpikir dalam hati. Karpet merah telah terbentang dari pintu masuk sampai ke hotel. Dan lusinan karyawan bergegas berkeliling. Sibuk menyambut setiap tamu terhormat yang bisa mereka lihat. Jika bukan karena Zack, Geralt benar-benar tidak akan berpikir untuk mengadakan sesuatu dalam skala besar seperti itu. Bahkan tidak terasa acara itu untuk merayakan ulang tahunnya lagi. Ya Tuhan, ada begitu banyak orang di sini. Bagaimana Anda bisa membuat reservasi? Geralt, tidak mungkin bagiku untuk membayangkannya. Tanya Lolita. Masih sangat bingung. Dia benar. Nak, mari kita cari restoran kecil yang menyenangkan untuk dirayakan. Lebih baik lagi, ibumu bisa memasak untuk kita. Di sini sangat ramai dan makanannya sangat mahal. Seru Tuan Winters. Jangan khawatir tentang semua itu. Kita masih akan merayakannya di sini. Kata Geralt sambil terkekeh. Geralt tahu bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Perayaan itu dibuat untuk dia. Dan dia sendiri. Tepat ketika Geralt hendak menjelaskan dirinya sendiri, Francis dan beberapa temannya mendekati mereka. Kakek, nenek, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Francis ketika dia melihat mereka. Ah, Franz, Anda tidak memberitahu kami bahwa kakek nenek Anda akan datang. Kami bisa saja menyuruh karyawan untuk membiarkan mereka masuk. Kami hanya bisa masuk karena pemimpin kami juga. Kata salah satu temannya. Francis terbatuk sebelum berkata. Seperti yang Anda katakan. Kami di sini hanya karena pemimpin kami. Bukannya kita di sini untuk bekerja. Tapi bisakah kita meminta?
Sesuatu seperti itu, karena orang tuaku juga tidak diundang. Bahkan mereka hanya bisa nongkrong di sekitar area ini. Yah, kami di sini untuk merayakan ulang tahun Geralt. Omong-omong, di mana orang tuamu sekarang? Tanya Mer Winters sambil menjelaskan. Puff, ulang tahun Geralt. Lalu kenapa kalian semua ada di sini? Seluruh tempat ini sudah dipesan, kata Francis sambil memelototi Geralt. Francis tahu betapa baik hati kakek neneknya. Baginya, Geralt telah membawa mereka berdua yang jelas-jelas tidak tahu apa-apa meski tahu betul bahwa tempat itu sudah sepenuhnya dipesan. Seolah-olah Geralt hanya ingin mempermalukannya di depan rekan-rekannya. Ayah, ibu, apa yang membawa kalian berdua ke sini? Tanya bos. Kekesalannya tercermin dalam nada suaranya. Tiba-tiba, seluruh keluarga tampak berkumpul untuk berbicara dengan mereka. Winters lainnya telah menghadiri acara tersebut, mengetahui bahwa itu adalah perayaan untuk beberapa tokoh yang kuat. Tidak hanya perayaan yang diselenggarakan di Sunny Springs yang indah, beberapa selebriti juga telah diundang. Ini adalah kesempatan utama bagi mereka untuk bersenang-senang. Selain itu, ini juga merupakan kesempatan yang tepat bagi mereka untuk memperluas jaringan. Ini adalah inti dari mengapa seluruh keluarga ada di sini. Kenapa lagi? Geralt membawa mereka ke sini, dengus Francis ketika dia menjelaskan situasinya kepada anggota keluarganya yang lain. Apa lelucon? Perhatikan baik-baik di sekitar Anda. Seolah-olah orang sepertimu bisa merayakan ulang tahunmu di sini, kata Sandrila sambil terkekeh. Lengannya disilangkan. Dia berpikir bahwa tidak mungkin bagi Geralt untuk memesan meja di sini. Lagi pula, jika dia memang berhasil melakukannya, itu berarti dia bahkan lebih kuat dari putrinya sendiri. Tidak mungkin itu benar. Memang, saya pikir Anda akan menemukan restoran di pusat kota untuk merayakannya. Siapa yang mengira bahwa Anda malah akan datang ke Fuenti? Jika kami tahu rencana Anda, kami akan membawa ibu dan ayah ke atas diri kami sendiri. Kamu pikir kamu ini siapa? Tambah ipar ketiga. Tenang sekarang. Hari ini ulang tahun Geralt dan dia bilang dia akan mentraktir kita makan malam. Karena kalian semua sepertinya tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan, mari kita rayakan ulang tahunnya bersama. Tunjukkan kami ke restoran. Geralt, saran Tuan Winters. Apa? Kami sibuk ayah. Anda tahu, kami akan makan malam dengan beberapa teman bos. Mengapa kamu tidak ikut dengan kami saja? Tanya kakak ipar pertama. Dia kemudian berbalik untuk melihat Francis sebelum berkata, Fran, Jess, kalian berdua bisa berlari sekarang. Anda tidak perlu membuang waktu lagi di sini. Dan ingatlah untuk bersikap terbaik ketika pemimpin Anda tiba. Francis dan rekan-rekannya langsung mengangguk. Mereka tahu betapa pentingnya acara itu. Setelah memelototi Geralt untuk terakhir kalinya, Francis pergi bersama rekan-rekannya. Adapun Queenie, dia diam-diam mengamati Geralt sepanjang waktu. Beberapa saat yang lalu, semua orang mengolok-olok Geralt. Bahkan ada yang secara terang-terangan menghinanya. Namun, Queenie lebih tahu karena dia sudah menyadari bahwa Geralt memiliki sedikit pengaruh dalam ketertarikan. Kembali pada hari itu, Geralt hanya akan menundukkan kepalanya karena malu. Namun, sekarang dia tersenyum. Dia telah tersenyum sepanjang waktu. Bagaimana dia begitu percaya diri sekarang? Dari mana semua kepercayaan ini berasal? Mungkinkah Geralt benar-benar menjadi sosok yang kuat sekarang? Ini adalah pikiran yang berenang di benakku ini. Queenie sangat gelisah sejak hari terakhir dia bertemu Geralt. Dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Dia hanya takut mendengar lebih banyak tentang Geralt. Jadi dia tidak memberitahu orang tuanya tentang kejadian itu. Namun, setelah mendengar Geralt mengatakan bahwa dia merayakan ulang tahunnya di sini, dia sekarang semakin khawatir. Tuan Winters, itu benar-benar kamu, seru suara serak tua dari belakang mereka. Geralt menoleh untuk melihat siapa yang berbicara, dan dia melihat seorang lelaki tua. Di belakangnya, mengikuti sebuah keluarga beranggotakan 4 orang. Waxem, saya tidak berharap melihat Anda di sini, seru Tuan Winters dengan penuh semangat. Anggota keluarga Waxem juga menyambut mereka dengan sopan. Ketika Geralt mengamati seluruh keluarga, dia membeku ketika dia melihat 2 gadis berdiri di belakang pasangan parubaya itu. Mereka adalah Michelle dan Sabrina Waxem. Jadi, bagaimana kencan buta itu? Saya mencoba bertanya kepada Elle.
Tetapi dia tidak mau memberitahu saya apapun. Saya hanya ingin tahu bagaimana kelanjutannya. Oh Geralt, apakah Ele kesayangan kita benar-benar tidak sesuai dengan keinginanmu? Ayah, berhenti membicarakan dia. Mungkin dia mundur karena dia tahu dia terlalu miskin untuk bisa berkencan dengan Ele kecil kita yang tersayang. Kata Ibu Michelle, mereka tidak mengira lelaki tua itu akan langsung bertanya tentang kencan buta itu. Meskipun jujur, apalagi yang perlu ditanyakan? Dia telah menolaknya bahkan sebelum mereka bertemu. Apakah lelaki tua itu benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang akan menikahi cucunya? Tuan Winters kemudian terbatuk-batuk sebelum berkata, "Nah, Waxem, ini Geralt. Aku juga sama bingungnya dengan apa yang terjadi hari itu." Apa? Dia Geralt, sembur Ibu Michelle. Dia sekarang terlalu malu untuk berbicara sepatah kata pun. Dia hanya mengintip Geralt beberapa kali lagi. Sabrina di sisi lain segera mulai melompat kegirangan. "Geralt, kita bertemu lagi." Geralt hanya tersenyum lembut padanya. Michelle di sisi lain dengan canggung mundur beberapa langkah. Jelas bahwa Geralt lebih menyukai saudara perempuannya daripada dia. "Ibu, ayah, lihat di sana. Bukankah itu Geralt?" teriak suara feminin. Seorang gadis telah menunjuk Geralt dan dia sekarang mendekati mereka. Dia mungkin hanya di sini untuk memeriksa apa masalahnya dengan kerumunan ini. Siapa yang peduli jika itu Geralt? Ejek seorang pria paruh baya. Itu adalah Jung. Willy sangat antusias dengan acara tersebut. Namun, begitu dia melihat Geralt, ekspresinya langsung menjadi gelap. Geralt sendiri takut melihat mereka juga. Di masa lalu, dia masih akan menyapa mereka dengan sopan. Sekarang, bagaimanapun, kesopanan seperti itu tidak lagi diperlukan. Ya Tuhan, lihat, ada begitu banyak mobil mewah. Betulkah? Di mana? Ya Tuhan, kau benar. Jeritan demi jeritan terdengar dari dalam kerumunan saat mobil-mobil melewatinya. Kerumunan memastikan untuk membagi sesuai untuk memungkinkan mobil lewat. Saat mereka melakukannya, para karyawan mempersiapkan diri untuk menyambut tamu baru mereka. Sepasang suami istri setengah baya melangkah keluar dari kendaraan pertama, bergandengan tangan. Sambutan hangat untuk Tuan Samuel Edwards dan Nyonya Jennifer Edwards. Begitu karyawan melihat pasangan itu, mereka semua langsung membungkuk. Ya Tuhan, ini Edwards. Mer Edward adalah filantropis top di Sunnydale. Dia dulu orang terkaya di sana juga. Saya tidak berharap dia datang ke sini. Saya tahu, keluarga Edward pensiun lebih awal dan telah berkeliling dunia sejak itu. Aku tidak percaya mereka benar-benar ada di sini sekarang. Bahkan kru televisi kesulitan merekamnya. Semua orang baik bergosip atau mengambil foto Mer Edward dan istrinya menggunakan telepon mereka. Ayah, kakek, ini mengasyikkan. Bukan. Tuan Edward dulu adalah orang terkaya di Sunnydale. Jelas Francis dan Jasper dengan puas saat mereka mendekati Geralt dan kelompoknya yang terdiri dari 3 orang. Ini adalah pertama kalinya Tuan Winters melihat sosok yang begitu terkenal dari dekat. Dia hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan kegembiraannya. Dan hal yang sama juga berlaku untuk keluarga Waxem. Dari kendaraan berikutnya, pasangan setengah baya lain melangkah keluar dan di belakang mereka, putra mereka mengikuti. Saya, ini Pak Novelzada. Dia memiliki beberapa perusahaan film baik di Hong Kong maupun di Maybury. Apa yang membawa mereka ke sini? Oh, ini sangat menyenangkan. Mungkinkah mereka berencana membangun perusahaan film di sini di Fuenti? Anda tahu. Mereka benar-benar berencana membangun perusahaan film di sini. Mereka merencanakan ini ketika saya masih di kantor. Kata Francis dengan angkuh ketika dia mendengar obrolan dari kerumunan yang berspekulasi. Pada saat itu, kerumunan mulai bersorak liar lagi. Semua orang melihat tamu baru yang baru saja masuk. Suci, itu Tuan Stephen Russell. Dia orang terkaya di Mondale. Orang-orang di kerumunan semua menatapnya dengan kagum saat dia berjalan melewatinya. Apa yang dilakukan semua orang terkenal ini di sini? Ayah, dalam rangka apa? Tanya Leila. Masih sok. Karena Francis bekerja dengan perusahaan itu, dia memiliki gagasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Siapa lagi yang sekuat ini untuk mengundang semua orang ini? Ini pasti acara untuk Mer Crawford. Meskipun secara spesifik seberapa kuat dia sebenarnya di area ini saat ini tidak diketahui. Aman untuk mengatakan bahwa dia pasti memiliki jaringan yang cukup.
Francis menjelaskan lagi dengan ekspresi sangat puas di wajahnya. Apa, Tuan Crawford? Jadi dia yang merayakan ulang tahunnya? Tanya Leila. Informasi itu dengan cepat menyebar dan mulai menyebar seperti api di antara orang-orang di kerumunan. Semua orang berseru. Oh, jadi itu sebabnya. Ini hari ulang tahun Tuan Crawford. Siapa lagi yang akan datang ke kota kecil seperti Fuenti? Omong-omong, mengapa tidak ada berita tentang Tuan Crawford di internet? Tanya seseorang yang penasaran di antara kerumunan. Kenapa lagi? Tuan Crawford suka tidak menonjolkan diri. Betul sekali. Hanya beberapa orang terpilih di dunia yang tahu seperti apa sebenarnya Tuan Crawford. Sebuah diskusi keras sekarang telah dimulai di antara orang-orang di kerumunan. Jadi hari ini benar-benar ulang tahun Mer. Crawford, saya benar. Saat itulah sisa Winters menyadari bahwa perayaan itu diadakan untuk sosok yang begitu kuat. Geralt, di sisi lain, sedang terjepit di antara kerumunan, merasa sedikit terpana. Dia tidak menyangka Zack akan habis-habisan dengan perayaan itu. Dia juga tidak membayangkan bahwa begitu banyak selebritas terkenal akan diundang. Dia memperkirakan hanya 30 orang untuk berpartisipasi paling banyak. Dan ini jelas jauh lebih dari itu. Tunggu, teman-teman. Lihat, bukankah itu Tuan Zebril dari Sunnydale? OF *. Itu. Bahkan Tuan Zebril ada di sini. Kerumunan terus-menerus dikejutkan oleh para tamu utama acara tersebut. Katakan ibu, aku akan pergi mengambil beberapa foto. Bisakah kalian mengurus barang-barangku? Oke teman-teman, ayo pergi. Kata Francis dengan nada serius sambil bergegas pergi sambil memegang kameranya. Dengan selebriti yang tiba di tempat kejadian satu demi satu, tidak ada yang bisa membuat orang banyak diam. Tuan Winters sendiri merasa senang. Lagi pula, dia hanya bisa melihat semua orang ini di televisi sebelumnya. Banyak aktor dan aktris terkenal hadir untuk perayaan itu juga. Pada saat itu, beberapa mobil sport mewah tiba di pintu masuk dan keluar melangkahi banyak pewaris kaya Maybury. Ya Tuhan, ada begitu banyak pria imut. Dan mereka semua adalah ahli waris yang kaya juga. Pekik beberapa gadis. Itu Yul Holden, saudara baptis Tuan Crawford. Saya telah melihat foto-fotonya secara online. Meskipun dia sedikit di sisi yang lebih gemuk, dia masih berhasil menarik perhatian. Dia sangat lucu. Aku sangat mencintainya. Dan itu Aiden Baker. Dia yang paling tampan di antara mereka semua. Dia sangat tinggi dan tampan. Anda tahu, saya mendengar bahwa dia terlihat sangat mirip dengan Mer. Crawford, aku bisa mati tanpa penyesalan jika dia memberiku ciuman kecil. Oh, dan pria itu ada. Seiring berjalannya daftar, banyak gadis berkumpul di depan, memastikan untuk mengambil foto sebanyak mungkin. Astaga, anak-anak ini sangat tampan. Dan mereka juga kaya raya. Sekarang, saya tidak benar-benar berharap terlalu banyak dari kalian. Tetapi jika Anda menemukan seseorang yang bahkan setengah baik dari mereka, saya akan jauh lebih bangga dari Anda. Seru Ibu Michelle. Dia memiliki harapan yang tinggi untuk putrinya. Jika suatu hari mereka berhasil menikahi salah satu pewaris kaya itu, hidupnya akan menjadi jauh lebih baik. Dengan tangan di saku, Yul dan Aiden perlahan berjalan menuju pintu masuk. Karena mereka memakai kacamata hitam, kilatan konstan dari kamera tidak mengganggu mereka sama sekali. Mereka telah diberitahu oleh penyelenggara bahwa mereka akan mengambil foto bersama di alun-alun. Saat dia terus menyaksikan para karyawan menyapa tokoh-tokoh terkenal, Willy semakin iri. Pipinya merah padam karena semua kemarahannya yang terpendam. Lihat pria itu, jika bukan karena dia, aku yang akan menyambut para tamu. Dengus Willy. Hijau karena iri. Hanya karyawan berpengalaman yang diizinkan memasuki gedung untuk menyapa orang-orang terkenal. Karena Willy hanya bisa menonton dari kerumunan. Jelas mengapa dia merasa sangat kesal. Lihat itu, karyawan atraksi membawa serta keluarga dan kerabat mereka. Mengapa kita tidak memiliki seseorang dengan manfaat seperti itu? Kata Sandrila sebelum menghela nafas. Kata-katanya penuh dengan kecemburuan. Dia kemudian menoleh ke Queenie sebelum berkata, sayang, lakukan yang terbaik dan bekerja lebih keras. Oke. Lain kali kamu pasti bisa membawaku selama acara besar serupa. Meskipun Queenie mengangguk, matanya menatap ke angkasa. Pikirannya benar-benar kosong. Dia bahkan tidak yakin apa yang dia rasakan tentang acara sebesar itu.
Tentu saja setiap orang waras ingin berjalan di karpet merah itu. Siapa yang akan puas hanya menjadi bagian dari penonton? Queenie berpikir dalam hati. Permisi. Lewat. Geralt telah memutuskan pada saat itu bahwa sudah waktunya baginya untuk memasuki gedung itu sendiri. Lagi pula, hampir semua orang telah tiba. Tidak mungkin mereka bisa memulai pesta tanpa dia. Sementara dia memikirkan hal ini, dia akhirnya didorong mundur oleh kerumunan. Persetan, berhentilah mendorong kami. Dasar orang aneh. Ya, kenapa kamu terburu-buru? Banyak gadis yang berkumpul di barisan depan bergiliran memutar mata ke arah Geralt. Tampak jijik. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.